kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar, yaitu kognitivisme. Ada ahlinya, yang pertama Ausubel dan Brunner dan kawan-kawan. Kemudian ada karakteristik yang pertama, yaitu belajar adalah proses mental bukan behavioral. Yang kedua ada siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Keempat ada intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima ada siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam ada guru memfasilitas terjadinya proses insight. Yang ketujuh ada fokus pada mental internal. Kemudian ada aplikasi dalam pembelajarannya. Yang pertama mengembangkan strategi belajar yang berdasarkan pada struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Yang kedua ada mengurangi fokus pada hasil belajarnya dan memperkuat fokus pada proses belajar seperti pemahaman dan pengertian materi. Yang ketiga ada memperkuat keterlibatan siswa dalam proses belajar sehingga mereka dapat memahami materi lebih dalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada guru harus memahami bahwa anak berpikir berbeda dengan orang dewasa. Dan yang terakhir ada materi pelajaran disusun dari sederhana ke kompleks. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan kepada kawan saya. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik. Ada ahlinya Edward Lee Konicke sama Johnny Watson, Maurice Street. Karakteristiknya fokus pada perilaku yang dapat diamati, pengaruh lingkungan, pentingnya stimulus dan respon, latihan, sifat mekanisme, perubahan tingkah laku sebagai tujuan, peran guru sebagai pengontrol, dan aplikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, perilaku yang diperoleh dari pengalaman karena rangsangan dan lingkungan. Yang kedua, belajar merupakan hubungan berbagai peristiwa yang dapat diamati, yaitu hubungan antara stimulus dan respon. Yang ketiga, belajar memerlukan perubahan perilaku. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Akan menjelaskan teori belajar kognitivisme. Ahlinya ada John Dewey, Jean Piaget, Jerome Bruner, dan kawan-kawan. Karakteristik konstruktivisme yang pertama, belajar berarti membentuk makna diciptakan siswa dari yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Yang kedua, konstruksi makna merupakan suatu proses yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang keempat, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman belajar siswa dengan dunia fisik dan lingkungan siswa. Yang kelima, mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama. Yang keenam, guru berperan sebagai fasilitator agar siswa menemukan makna. Aplikasi dalam pembelajaran kognitivisme. Kurikulum disajikan mulai dari keseluruhan menuju ke bagian dan lebih mendekatkan kepada konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada kemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik. Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori tentang dirinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang humanistik. Ahlinya yaitu Abraham Maslow, Carl Rogers, dan kawan-kawan. Karakteristiknya di sini, siswa sebagai pusat pembelajaran mementingkan makna hasil belajar, bukan sekedar hasil menghargai perasaan, pendapat, dan pengalaman siswa belajar dikaitkan dengan kehidupan nyata. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang aplikasi pembelajaran humanistik, yang dimana ada guru berperan mendampingi dan memotivasi, bukan sekedar mengajar atau memberi perintah. Siswa aktif merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajarannya. Di sini siswa juga diajak untuk merenungkan apa yang sudah dipelajari atau dirasakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.